Polisi meringkus 5 orang pelaku penganiayaan dalam peristiwa bentrokan geng motor di kota Cimahi, Jawa Barat. Hujan deras yang terjadi sepanjang Jumat sore membuat sejumlah kawasan di tanah air dilanda banjir. Puluhan penonton jatuh pingsan konser K-pop boyband asal Korea yang berlangsung di AIS BSD Tangerang dihentikan paksa oleh polisi. Sepeda motor milik seorang karyawan pondok pesantren di Cipayung, Jakarta Timur dibegal pelaku bersenjata tajam. Selamat pagi. Senang sekali saya Astran Syadian Wanda Dwi Utarik balik jumpa Anda hari ini pemirsa hari Sabtu 5 November 2022. Nampaknya ini hari-hari kemacetan ya karena jam segini tuh orang-orang mau siap-siap jalan ke puncak. Oh, ke puncak ya, pengalaman ya. Di saat orang baru mau liburan, Astran sudah liburan ya? Oh iya dong, sama hitam nih. Baik, pemirsa kita langsung saja ke informasi pertama di pagi hari ini. Polisi meringkus 5 orang pelaku penganiayaan dalam peristiwa bentrokan geng motor di kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, dalam bentrokan yang viral di Jakarta itu, sejumlah orang terluka hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Video amatir ini merekam saat 2 kelompok massa pemuda terlibat bentrok di ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, hingga meluas ke sejumlah titik di sepanjang jalan Kebun Kopi. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan balok kayu. Akibat bentrokan, sejumlah orang mengalami luka serius dan mendapat perawatan di rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, bentrokan 2 kelompok geng motor ini terjadi pada akhir pekan lalu, 30 Oktober 2022. Aparat kemudian meringkus 5 orang di sejumlah tempat terpisah pada Jumat pagi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemicu bentrokan. Rombongan pelaku ini mencegat dengan cara melempar barang sesuatu sehingga mengenailah kendaraan si korban. Pada saat terjatuh itulah kelima orang ini dengan berbagai motif, ada yang memukul dan ada yang mendang, melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Motif dibalik peristiwa ini, kelompok para tersangka menyerang geng motor lain yang tengah konvoi sepeda motor. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan membuat korban terluka dengan ancaman hukuman minimal 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah pelajar yang hendak melakukan aksi tawuran di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat diciduk polisi. Dari tangan para pelajar tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam. Tiga pelajar dari salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Barat ini tak dapat berbuat banyak saat petugas kepolisian dari Polsek Palmerah menangkapnya pada Jumat siang. Para pelajar ini dihukum dengan berjalan jongkok. Ketiga pelajar SMP ini diamankan polisi lantaran hendak melakukan aksi tawuran dengan pelajar lain di Jalan KS Tubun Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Dari tangan ketiganya, petugas juga turut menyita sejumlah senjata tajam. Dan juga warga juga alhamdulillah sudah bantu kami. Kita sudah amankan 4 BB ya. Siap. 4 BB sajam parang dan seterusnya. Termasuk golok ya. Siap. Ini udah bentrok apa gimana Pak tadi Pak? Kelihatan belum ya. Kalau ini tadi ada adik-adik yang berdarah itu karena mungkin jatuh aja. Karena ada luka boroknya jatuh karena kita mau amankan jatuh dikejar. Jadi belum sebenarnya. Setelah didata, guru dan orang tua dari para pelajar tersebut akan dipanggil lebih dulu oleh pihak kepolisian sebelum nantinya dipulangkan petugas. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, diguyur hujan deras selama beberapa hari kemarin, wilayah ibu kota terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat dan sejumlah pengendara yang nekat melintas mengalami mati mesin. Antrean mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Kemacetan terjadi akibat pengendara menghindari tingginya air dengan memilih lajur sebelah kanan.
Genangan air setinggi 20 hingga 30 cm yang merendam ruas Jalan Cikini Raya terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Jumat sore. Selain karena meluapnya air hujan, buruknya saluran drainase diduga menjadi penyebab kerap terjadinya genangan di kawasan tersebut. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Sementara di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, kemacetan terjadi hingga Jumat malam karena banjir berendam jalan. Ketinggian air dari luapan Kali Baru dengan mencapai 20 cm sehingga laju kendaraan menjadi tersendat. Beberapa motor mogok saat nekat melintasi genangan air. Sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat juga tergenang banjir, salah satunya di Jalan Tanjung Duren Raya dengan ketinggian air 50 cm. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong motornya akibat mogok karena nekat terobos banjir. Arus lalu lintas juga macet hingga 2 km. Banjir juga diperparah karena buruknya saluran air dan drainase di sekitar lokasi. Pemirsa, hujan deras yang terjadi membuat sejumlah kawasan di tanah air juga dilanda banjir pada Jumat malam. Sejumlah kendaraan mogok karena pengendara motor nekat melintasi jalan yang tergenang air di Jalan Raya Patra, Jakarta Barat. Nekat melintas meski banjir menerjang, pengendara motor ini terpaksa menuntun motornya di tengah banjir di Jalan Raya Patra, Duri Kepa, Jakarta Barat, Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini mengakibatkan banjir dengan ketinggian lebih dari 30 cm. Pengendara lain terpaksa berputar arah mencari jalan alternatif. Genangan air membuat sejumlah titik di lokasi tersebut mengalami kemacetan parah. Inilah kalau habis curah hujannya deras, banjir sampai selutut orang dewasa, banyak juga kendaraan yang melintas yang mogok. Terjangan air juga masuk hingga ke permukiman padat penduduk di Kampung Guzi, Jakarta Barat. Warga terpaksa tinggal di dalam rumah yang tergenang air hingga 50 cm. Warga yang akan beraktivitas juga harus menerobos genangan banjir. Sejumlah warung makan juga sepi pengunjung akibat musibah ini. Banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Jumat sore hingga malam, serta meluapnya kali sekretaris di samping permukiman. Meski kerap dilanda banjir, warga memilih bertahan di dalam kediamannya masing-masing sambil menunggu air segera surut. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, sejumlah ruas jalan nasional tergenang air. Salah satu titik terparah banjir menggenangi ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat lumpuh selama 30 menit akibat genangan air mencapai 50 cm. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan di bawah flyover Cimindi. Tak hanya motor, kendaraan roda 4 termasuk angkutan kota juga mogok terjebak banjir. Terjangan air disebabkan hujan deras dan saluran air yang tersumbat. Bukunya gorong-gorongnya, tempat buangan airnya terlalu kecil. Terus airnya ke darat gitu? Emang tadi hujan lama, Kang? Lama, hampir 2 jam. Menjelang Jumat malam, genangan air di beberapa ruas jalan termasuk kawasan Cianjuang dan Jalan Kolonel Masturi yang sempat terendam telah berangsur surut. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang merendam 12 kecamatan di Aceh, Tamiang, Aceh menyebabkan sejumlah jalan penghubung desa dan kecamatan terputus. Ya, akibatnya beberapa kecamatan terisolasi. Memasuki hari keempat, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh masih merendam 12 kecamatan. Pantauan udara memperlihatkan luasnya cakupan wilayah yang terdampak banjir. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi hingga 1 meter. Sejumlah jalan penghubung desa dan kecamatan terputus hingga menyebabkan beberapa kecamatan terisolasi. Tadi malam di Babo dan di Tenggulur. Ketinggian airnya berapa tuh, Pak? Di mana? Ketinggian airnya berapa? 1,5 meter. Tapi pagi tadi sekitar informasi sudah mulai surut, airnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Warga pun terpaksa menaikkan kendaraan bermotornya ke atas becak motor agar bisa beraktivitas meski akses jalan dikepung banjir. Untuk memakai jasa becak motor, warga harus merogoh kocek Rp10.000 hingga Rp50.000 untuk sekali jalan. Alhamdulillah merasa terbantu sih, soalnya banjirnya terlalu tinggi, susah kalau misalnya kita dipakai kereta kan. Jadi alhamdulillah sih.
banget. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga merendam sekolah dan jalan nasional. Sementara di kota Langsa, Aceh, banjir merendam sejumlah wilayah di 3 kecamatan akibat Sungai Krung Langsa meluap. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan utama yang menghubungkan sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Langsa Baro. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang aman. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata Waduk Gunung Prowo di Pati, Jawa Tengah. Dampak terjangan angin kencang itu membuat puluhan kios dan warung porak-poranda serta pepohonan tumbang. Inilah rekaman video amatir warga saat angin puting beliung yang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata Waduk Gunung Prowo, Desa Situluhur, Pati, Jawa Tengah pada Jumat siang. Akibatnya sekitar 33 warung dan bangunan tersebut jadi porak-poranda. Tak hanya itu, sejumlah pepohonan di kawasan itu juga tumbang. Beberapa di antaranya menimpa bangunan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pemilik warung mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pati dan TNI Polri lalu menyingkirkan puing-puing warung dan pohon yang tumbang. Karena warga juga terus kaget terus pada menyelamatkan diri masing-masing sehingga bisa merusak, memporandakan warung-warung ini. Sama itu banyak pohon yang tumbang dan kejadian ini tidak hanya di sekitar Waduk Gunung Ronda, tapi di atas sana di Dukuh Boro, Triwe ini semua pohon sama tumbang sehingga memutuskan penerangan jalan, tiang listrik dan listrik. Karena banyak tiang listrik yang tertimpa pohon tumbang membuat jaringan listrik di kawasan tersebut sempat terganggu. Karena itu warga diimbau untuk waspada bila angin kencang terjadi lagi. Taufik Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Akibat meluapnya air sungai setelah diguyur hujan, sebuah jembatan penghubung 2 dusun di Trenggalek, Jawa Timur putus. Ya, akibatnya ribuan jiwa dari kedua dusun pun terisolasi. Jembatan penghubung Dusun Kerajaan dan Dusun Winong, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur ini putus total usai diterjang derasnya arus sungai Kamis malam. Akibat putusnya jembatan, sekitar 3.200 jiwa dalam 9 rukun tetangga di 2 dusun pun terisolasi. Agar aktivitas bisa kembali berjalan, warga berupaya secara swadaya membangun jembatan darurat dari bambu. Mengingat jembatan ini adalah satu-satunya akses bagi warga. Tadi malam sekitar jam 10 itu yang tanggul yang sebelah utara itu sudah runtuh dulu, terus akhirnya sekitar 15 menit itu hanyut. Saat ini warga bergotong royong membentuk jembatan darurat dari bambu. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk akses minimal jalan kaki lah. Meski jembatan darurat diupayakan, namun kedepannya pemerintah desa diharapkan untuk mengajukan pembangunan jembatan ke pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal itu dibutuhkan mengingat vitalnya akses jembatan untuk aktivitas perekonomian dan pendidikan. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Di informasi lain, pemirsa, warga Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat alami krisis air bersih akibat air PAM mati sejak 3 bulan terakhir. Warga terpaksa mengambil air dari musola atau membeli air isi ulang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mengambil air dari musola kini terpaksa dilakukan warga Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah 3 bulan terakhir, ribuan warga di 5 RW di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih akibat air PAM mati. Selain mengambil air dari musola, warga juga terpaksa membeli air bersih isi ulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini ribuan warga. Ini ada berapa RW di sini? 1, 2, 3, 4, 5 RW di sini terdampak semua. Di sini ribuan warga. Ini ada berapa RW di sini? 1, 2, 3, 4, 5 RW di sini terdampak semua. Belum Kelurahan Utang Panjang, Kelurahan Cempaka Baru. Warga telah melaporkan masalah air PAM yang terhenti, namun tak kunjung direspon. Ironisnya, meski suplai air PAM terhenti, namun warga tetap harus membayar biaya abonemen setiap bulannya. Air petugas PAM kayak masyarakat dirugikan karena air udah lama nggak keluar. Kayak kita orang dari bulan Mei laporan
tanggapannya saya lapor 2 kali seminggu tapi nggak ada tanggapannya. Karenanya warga berharap permasalahan air ini segera diatasi agar kelangkaan tidak berlangsung lama. Ya, jaraknya memang hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan ibu kota. Namun sudah 3 bulan lebih masyarakatnya sulit untuk mendapatkan air bersih. Dan dapat Anda saksikan, inilah ember yang kosong yang merupakan tanda bahwa warga di sini sulit sekali mendapatkan air bersih. Mereka pun harus pergi ke musola dan juga membeli air untuk mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta Pusat, Media Riyasdi dan Satria Andika melaporkan. 2 pelajar SMP asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tenggelam saat mandi di Sungai Brantas. Ya, pada Kamis siang salah satu jenazah korban ditemukan 14 km dari lokasi awal tenggelam. Pencarian 2 korban tenggelam di Sungai Brantas yang dilakukan tim gabungan Basarnas Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad Muhammad Alvin ditemukan dalam kondisi mengapung dan tersangkut di kaki dermaga penyeberangan sungai di Desa Ngingas, Rembiong, 14 km dari lokasi awal korban tenggelam. Tak berselang lama, jasad kedua Krisno ditemukan di Desa Kesamben, telah mengapung di tepi sungai 4 km dari lokasi kejadian. 2 korban sudah bisa dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Nah, 1 korban tadi ditemukan di dekat Damsipon. Nah, itu sekiranya itu 14 kilo dari titik diduganya korban hanyut. Jasad kedua korban pun dibawa ke rumah duka usai proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Keluarga korban pun tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui korban pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan pengendara motor lain di Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Saat kejadian, korban jatuh di tengah jalan seketika dilindas kendaraan roda 4 yang melintas di belakang. Pengguna jalan di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat Jumat malam dikejutkan dengan peristiwa tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai penjual roti bernama Agus Samsudin tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor lain. Kuatnya momentum membuat Agus terpental ke sebelah kanan jalan, sementara korban pengendara sepeda motor yang menabraknya terjatuh di tengah jalan. Saat bersamaan melintas kendaraan roda 4 yang seketika melindas Agus hingga nyawanya tak tertolong. Usai melindas korban, kendaraan roda 4 tersebut tancap gas kabur meninggalkan lokasi. Saya dari sini, keluar perkampungan sini, bawa motor, jualan roti. Nah, kita kan biasa, nggak mungkin kita kencang jualan. Nah, kita jalan, tiba-tiba dia nabrak saya dari belakang. Yang korban yang meninggal itu? Ya. Nabrak terus? Nabrak dari saya belakang, begitu saya terpental, ya saya ketiban kaleng. Ya akhirnya dia mental ke sono, sebelah kanan saya ke kiri, alhamdulillahnya gitu. Abang selamat? Ya alhamdulillah, tadinya kita nggak sadar, alhamdulillah kita ya dikasih. Hendak menyeberang jalan usai mengikuti prosesi pemakaman seorang pria tua di Mojokerto, Jawa Timur justru tertabrak motor. Korban dan pengendara motor mengalami luka parah di bagian kepala akibat terpelanting ke aspal jalan. Wanita ini sangat terpukul mengetahui keluarganya bernama Kolisin, 65 tahun, terkapar bersimbah darah di pinggir Jalan Raya Ngares, Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat pagi. Begitu pula saat anak korban datang ke lokasi. Pria itu tertabrak sepeda motor yang dikendarai Muhammad Arfani Setiaji, 23 tahun, saat hendak menyeberangi jalan usai mengikuti pemakaman mertuanya di TPU desa setempat. Kedua korban sama-sama terluka parah setelah terpelanting dan kepalanya menghantam aspal jalan. Kerasnya benturan juga mengakibatkan bagian depan sepeda motor ringsek. Mau nyebrang, sepeda motor dari arah barat. Nyebrang. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD RA Basune, Kecamatan Gedek, Mojokerto, menggunakan mobil pickup milik pengendara yang kebetulan melintas. Biak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.
Belasan sepeda motor yang kedapatan parkir di trotoar terjaring razia parkir liar di kawasan Jakarta Pusat. Ya, sejumlah pemilik motor menjadi panik saat motor mereka diangkut petugas. Ya, dua wanita yang bekerja di sebuah restoran panik ketika sepeda motor mereka diangkut paksa petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Jumat pagi. Belasan sepeda motor yang parkir sembarangan di kawasan Menteng dan Tanah Abang Jakarta Pusat terjaring dalam operasi penertiban parkir liar. Petugas mengangkut sepeda motor yang parkir di trotoar dan bahu jalan karena mengganggu pengguna jalan termasuk pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut. Pemilik motor dapat mengambil kendaraannya setelah membayar denda ke Dinas Perhubungan. Sejumlah pengendara motor mengaku mereka menempatkan motornya di trotoar karena dijaga oleh juru parkir liar yang melepas tanggung jawab saat motornya diangkut ketika terjaring razia. Para pengamen yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat berhamburan melarikan diri saat melihat kedatangan petugas Satpol PP. Ya, dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial kali ini, petugas menemukan sejumlah obat penenang hingga senjata tajam. Petugas Satpol PP kembali melakukan razia terhadap sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Sejumlah pengamen yang tidak bisa melarikan diri ditangkap petugas. Razia kemudian berlanjut dengan menyisir tempat para pengamen nongkrong yang berada di pipa air di Kali Banjir Kanal Barat. Udah pernah masuk Keroya kan? Udah sering. Nah, itu udah dibina di situ. Yang saya belum pernah kan di sini. Itu udah dibina. Kenapa nggak berubah? Ya sekarang gini aja, Pak. Emang ada sejarahnya mulung ditangkap. Tanya. Di tempat ini petugas menemukan sejumlah obat penenang, lem aibon, hingga senjata tajam yang diduga milik para pengamen. Baik, jadi memang kita mendapatkan pengaduan dari warga masyarakat yang mulai resah dengan banyaknya keberadaan para pengamen di jembatan penghubung BKB ini. Oleh karena itu kita berkoordinasi melakukan penggerebekan, saat ini melakukan sidak ya. Dalam razia kali ini petugas mengamankan 4 orang pengamen dan rencananya akan dikirim ke panti dinas sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, ancaman teror bom membayangi berlangsungnya konser K-pop boyband asal Korea Selatan di AISBSD Tangerang Selatan, Banten. Ya, ini polisi yang melakukan penyisiran tak menemukan adanya bom dan memastikan gedung telah dalam kondisi steril dan aman. Meski sempat mendapat ancaman teror bom, namun sejak Jumat siang penonton konser K-pop boyband asal Korea sudah memenuhi area AISBSD, Tangerang, Banten. Tim Gegana Mabes Polri menerjunkan anjing pelacak K9 dan unsur lainnya langsung melakukan penyisiran ke setiap sudut area konser. Dari hasil penyisiran, aparat tidak menemukan adanya benda-benda yang mencurigakan terkait adanya ancaman teror bom. Namun sebagai tindakan pencegahan demi kelancaran berlangsungnya konser, polisi mengerahkan ratusan personil untuk memperketat keamanan di seluruh area konser, baik di luar maupun di dalam. Kita melakukan pengecekan atau sterilisasi secara manual, yaitu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang, ruangan, dan orang. Kemudian kita juga sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan K9, anjing pelacak yang berkemampuan mencium ataupun melacak benda-benda yang dianggap bahwa itu adalah bom. Sampai saat ini belum ditemukan barang-barang yang dianggap atau dicurigai adanya benda yang berbentuk bom ataupun juga yang menyerupai bom. Penyelidikan terus dilakukan kepolisian untuk menelusuri siapa pengirim ancaman teror bom itu. Sementara itu, adanya ancaman teror bom di lokasi konser boyband Korea ini membuat penonton yang dibanjiri kaula muda ini merasa khawatir. Mereka pun menyayangkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan jalannya konser. Ya, hari ini kebetulan kebagian tiket ya, jadi mau nonton konser NCT. Bahkan ada isu yang teror bom juga. Iya. Oh, kalau saya
sebelumnya juga udah ngelihat berita di Twitter ya, terus juga ada informasi lagi dari teman, kerabat, sama keluarga. Jadi lebih lengkap informasinya. Khawatir tidak? Tentunya khawatir ya, soalnya ini baru pertama kali konser setelah pandemi. Konser boyband asal Korea ini berlangsung 2 hari, Jumat malam dan Sabtu siang ini 5 November. Gemuruh penonton tampak ketika personel boyband ini tampil sejak pukul 19 malam. Syahbudin Latar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu konser K-pop boyband asal Korea yang berlangsung di ASBSD Tangerang, Banten Jumat malam dihentikan paksa oleh aparat kepolisian menyusul puluhan penonton yang jatuh pingsan. Ya, petugas kesehatan yang bersiaga langsung memberikan pertolongan pada sejumlah korban. Sedikitnya 30 orang penonton konser musik K-pop boyband Korea jatuh pingsan setelah saling berdesak-desakan di depan panggung pertunjukan. Melihat hal tersebut, aparat keamanan yang berjaga langsung memutuskan untuk menghentikan konser yang baru berjalan 2 jam dan segera memberikan pertolongan kepada korban. Sejumlah penonton terluka dan dirawat di medis di lokasi konser mengaku kericuan dan saling berdesak-desakan diduga lantaran saling berebut cindera mata dari personel boyband yang dilempar ke tengah penonton. Waktu saat para member itu lagi ngelempar bola gitu, bola bertanda tangan gitu, karena di situ mulai musuh pada kayak mau maju ke depan untuk ngambil juga buat dapet gitu. Sementara polisi mengatakan sejak awal berjalannya konser, aparat keamanan sudah berulang kali mengingatkan penonton untuk tertib. Namun tingginya antusias penonton menyebabkan mereka tidak menghiraukan imbauan itu. Jadi pada pukul 9.20 kami dari Polres menghentikan kegiatan konser dari NCT ini karena kami melihat ada beberapa penonton yang mengalami kelemasan daripada fisik, bahkan sampai pingsan dan diberikan oksigen. Diawali karena merenseknya atau majunya penonton mendekati panggung sehingga terjadi desak-desakan. Rencananya konser musik K-pop boyband Korea ini tetap akan digelar siang hari nanti dengan sejumlah aturan tambahan yang ketat agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Tim khusus Barreskrim Polri akan memeriksa direksi PT Afi Farma terkait ditemukannya senyawa kimia berbahaya etilon glikol dan detilon glikol yang melebihi ambang batas. Ya, selama proses penyidikan kasus ini, PT Afi Farma akan berhenti produksi untuk sementara. Penyidik Barreskrim juga tengah melakukan uji sampel dari obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut. Berhenti sampai ada kejelasan kepastian permasalahan ini seperti apa. Nah, ini masalah aspek pidana, otomatis karena ada yang melebihi ambang batas, otomatis di situ ada pelanggaran yang dilakukan. Kita juga menghimbau, mengarahkan rekan-rekan para direktur reserse di wilayah untuk bekerja sama dengan kepala dinas kesehatan maupun balai POM yang ada di daerah. Ini untuk bekerja sama untuk dapat mengumpulkan sampel-sampel apakah sampel-sampel ini merupakan produk-produk yang sudah diinformasikan ke publik atau masih ada produk-produk lain yang dikonsumsi. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi sepeda motor milik seorang karyawan pondok pesantren di Cipayung, Jakarta Timur dibegal pelaku bersenjata tajam. Informasi selengkapnya bersama Wanda Dwi Utari sesaat. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa menjamret ponsel milik pelajar SMA yang tengah mengendarai sepeda motor. 3 pemuda babak belur dihajar massa. Ketiganya berhasil ditangkap warga lantaran terjatuh usai menabrak sebuah mobil angkutan kota. Warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jumat siang melampiaskan kekesalan mereka pada 3 pemuda pelaku jamret. Mereka baru saja merampas ponsel milik seorang pelajar SMA yang tengah mengendarai sepeda motor di jalan raya. Ketiga pelaku berboncengan dalam satu motor berusaha kabur. Namun sejumlah pengendara lain yang mendengar teriakan korban langsung melakukan pengejaran. Gugup dikejar warga, sepeda motor mereka menabrak angkot di pertigaan Wana Herang. Ketiganya pun jatuh dan langsung dihajar beramai-ramai hingga babak belur. Handphone korban disimpan di bagasi motor dan saat itu
Ada 3 orang pelaku yang sudah mengintai keberadaan korban. Saat korban lengah, mereka mengambil secara paksa handphone tersebut. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan ketiga pelaku ke Polsek Gunung Putri untuk diproses hukum. Polisi juga mengamankan sebuah ponsel dan sepeda motor yang digunakan para pelaku. Ketiganya dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pelaku begal sepeda motor yang kerap beraksi di Palembang terpaksa dilumpuhkan polisi karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Sementara itu di Cipayung, Jakarta, motor milik seorang karyawan pondok pesantren dibegal pelaku bersenjata tajam. Rekaman CCTV di Jalan Raya Setu Cipayung, Jakarta Timur, Jumat dini hari kemarin memperlihatkan 2 karyawan pondok pesantren yang berboncengan dihampiri 2 pelaku bersepeda motor di depan gerbang pondok pesantren. Seorang pelaku yang membawa senjata tajam langsung mengancam kedua korban hingga korban ketakutan dan masuk ke area pondok pesantren. Pelaku kemudian langsung kabur membawa motor korban. Itu orang turun langsung ngeluarin celurit. Ngeluarin celurit. Nah setelah itu teman abang yang 2 ini langsung masuk atau langsung gimana? Masuk. Takut atau? Takut. Nah, setelah masuk? Setelah masuk motornya dibawa tuh, teman saya nyamperin lagi, diancam lagi pakai celurit. Berbekal rekaman CCTV, korban lantas melaporkan yang dialaminya ke kepolisian Polsek Cipayung. Sementara itu dari Palembang dilaporkan, polisi meringkus seorang tersangka begal di lorong Haji Umar, seberang Ulu 1. Roy, pemuda berusia 21 tahun ini pun lalu digiring polisi ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Tertangkapnya tersangka Roy atas informasi rekannya Safriyadi yang lebih dulu diamankan polisi di kawasan Gandus, Palembang. Kita lakukan upaya paksa, dia melawan karena dia menggunakan senjata tajam. Tentunya kita untuk mengamankan diri kita lakukan upaya paksa. Barang yang diambil pelaku ini apa aja, Bang? Motor. Karena 2 kali melakukan perbuatan di bulan September dan bulan Oktober. Namun karena melakukan perlawanan, Safriyadi terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya. Kedua tersangka ini merupakan komplotan begal sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Modus begal motor ini, kedua pelaku berpura-pura minta tolong korban diantar ke suatu tempat. Namun saat berada di lokasi sepi, korban diancam dengan senjata tajam dan dirampas sepeda motornya. Polisi menjerat keduanya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancamannya paling lama 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah dan Tribo melaporkan dari Palembang dan Jakarta. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV. Tak sampai 1 menit, pelaku menggasak motor milik seorang tamu indekos yang tengah berkunjung. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pencuri ini saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di atas motor di depan gerbang indekos di Meruya Selatan. Seorang lagi berusaha mencuri motor milik tamu indekos dengan cara merusak kunci kontak dan kunci ganda yang letaknya tersembunyi. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, kedua pelaku berhasil membawa motor korban. Dalam sebulan terakhir, aksi pencurian sepeda motor di indekos ini sudah terjadi 2 kali. Korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita diamankan warga lantaran nekat mencuri kotak amal di salah satu masjid di permukiman padat di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku bahkan sempat menggunakan uang isi kotak amal sebesar sekitar 3 juta rupiah lebih untuk membeli perhiasan tak jauh dari lokasi kejadian. Dari rekaman kamera pengawas terlihat jelas seorang wanita saat mencuri sebuah kotak amal masjid di Jalan Semanan Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Usai memastikan kondisi sepi, pelaku langsung menggondol kotak amal yang sudah diincar. Berbekal video ini, pelaku bernama Eva, warga Kalimokervat, Kalideres, Jakarta Barat, berhasil diamankan warga untuk dibawa ke pos RW setempat. Peristiwa ini sontak mengundang perhatian warga yang ingin menghakiminya di lokasi. Saat diperiksa ditemukan sejumlah perhiasan milik pelaku yang diakuinya baru dibeli dari uang kotak amal. Dibawa, Bang, dipecahin di rumah kosong.
Rumah kosong. Iya, yang ditinggalin uang recehan sih. Duit di rekaman itu berapa? Itu pengakuan si perempuan ini tadi ada kurang lebih 3.300.000. 3.300.000. Udah dibelikan barang atau belum? Ya ini sepertinya ini masih baru semua, ini kayaknya baru dibelikan juga nih Bang. Apa aja Bang dibelikan? Ini kalung emas ya. Kalung emas. Ini gelang rantai. Pelaku udah Guna menghindari amuk warga, pengurus RW setempat melaporkan kasus pencurian kotak amal ke polisi. Untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, petugas membawa pelaku berikut barang bukti sejumlah perhiasan serta kotak amal yang telah rusak dibobol pelaku. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Maling kabel yang meresahkan warga Banyumas, Jawa Tengah berhasil dibekuk warga. Pelaku yang ditangkap di tempat penjualan rongsokan nyaris dihakimi warga karena berusaha melawan. Seorang maling spesialis kabel listrik untuk pompa penyedot air di Gumelar, Banyumas dibekuk warga saat akan menjual barang curian di penjualan barang rongsokan di kota Aji Barang pada Jumat siang. Meski sempat melawan, pria pengangguran ini akhirnya diamankan ke Polsek Gumelar. Dalam 2 pekan terakhir, lebih dari 20 warga kehilangan kabel listrik untuk menggerakkan mesin pompa penyedot air. Kabel listrik disalurkan dari rumah dan dihubungkan ke mesin penyedot yang diletakkan di dekat sungai. Total kabel yang hilang mencapai 500 meter. Pagi-pagi udah gak ada. Oh, sudah nggak ada. Dicoba disetel nggak nyala gitu? Nyala. Itu berapa meternya? Ya, 2 orang 100. Sama tetangga? Ya? 100 meter. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan karena masih mengembangkan kasus tersebut. Diduga pencurian dilakukan lebih dari 1 orang. Kini pelaku dan barang bukti berupa kabel dan sepeda motor diamankan di Mapolsek Gumelar. Nanang Anor melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, penyelidikan video asusila yang diperankan pasangan pria dan wanita yang diduga mengenakan kebaya Bali terus didalami aparat. Sementara itu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, lagi-lagi sebuah video mesum yang diperankan seorang wanita tersebar luas di media sosial. Pemeran wanita yang telah diamankan kini diperiksa sebagai saksi. Warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digemparkan dengan beredarnya video mesum seorang wanita di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik itu, nampak pemeran wanita merekam sendiri aksi tak senonohnya itu menggunakan ponsel. Polisi pun bergerak cepat dan mengamankan sang wanita dalam video itu. Dalam pemeriksaannya sebagai saksi, wanita asal Kabupaten Ogan Ilir itu membantah jika ia membuat video itu untuk disebarkan. Video itu dibuat dan dikirimkan hanya kepada seseorang. Polisi kini akan memeriksa saksi lainnya dalam penyelidikan lanjutan. Kita lakukan pemeriksaan interogasi tahap awal. Sebenarnya kalau dari keterangan itu dia tidak menyebar, tapi dia mengirim ke seseorang. Sementara itu aparat yang terus menyelidiki video syur berdurasi 16 menit yang diperankan seorang wanita mengenakan kebaya merah. Ada dugaan lokasi pembuatan video mesum itu bukanlah di Bali seperti informasi yang sempat ramai beredar. Dari hasil profiling dari Ditkrim Sus menyampaikan bahwa video itu diduga tidak dilakukan di Bali. Pakaian adat itu kan banyak juga yang model seperti itu. Jadi bukan dari wilayah Bali. Polda Bali akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah lainnya dan terus melakukan patroli cyber untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Guru dan teman Keila, korban pembunuhan keji yang dilakukan ayah kandungnya, bertakziah di makam korban di TPU Jati Jajar 2, Depok, Jawa Barat. Sementara dalam penyidikan lanjutan, sebelum petaka terjadi, pelaku sempat mengonsumsi sabu serta membuang 2 klip plastik narkoba di masjid dekat rumahnya. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di masjid, pelaku Rizky Noviandi Ahmad datang seorang diri menggunakan sepeda motor miliknya. Pelaku terlihat duduk di selasar depan jendela saat mengikuti salat berjamaah di masjid yang berada tak jauh dari rumahnya ini. Ironisnya saat diperiksa, petugas menemukan 2 klip narkoba jenis sabu di tempat wudhu masjid. Pelaku pun mengakui bahwa dirinya sempat mengonsumsi narkoba sebelum menganiaya istri dan anak sulungnya. Keterangan pelaku yang menyatakan bahwa pulang ke rumah jam 2, kemudian setelah cocok pelaku keluar untuk membeli makan
nasi uduk dan kemudian ke masjid sholat. Kita cek ya, di situ ada CCTV yang memang pelaku kedapatan memasuki masjid tersebut. Dan memang pada saat diperiksa juga pelaku mengakui bahwa barang bukti narkoba juga dibuang di area atau tempat wudhu ya di seputaran masjid situ. Dan sudah kita cek juga ada barang bukti plastik klip ya. Untuk narkobanya sendiri sudah larut dalam air tapi dipastikan itu adalah narkoba jenis sabu. Sementara itu teman sekelas dan guru pengajar di sekolah korban bertakziah ke makam korban di TPU Jati Jajar 2 Depok, Jawa Barat. Sosok Keila dikenal ceria, baik dan pintar. Korban yang merupakan bendahara kelas ini loyal dan akrab dengan teman-teman sekelasnya. Di sekolah tadi pagi kita mengadakan agenda doa bersama murid-murid ya di SD Sukamandi 9. Kemudian kita agendakan karena ini hari Jumat, jadi tidak semuanya yang kesini, hanya perwakilan saja. Begitu juga guru-guru dan perwakilan orang tua murid, ada yang ikut juga ke makam untuk sama-sama kita mendoakan almarhumah. Sebelumnya warga perumahan klaster Pondok Jati Jajar Tapos digemparkan dengan peristiwa penganiayaan dan pembunuhan sadis oleh Rizky Noviandi Ahmad. Pelaku tega membunuh putri sulungnya sendiri dengan senjata tajam, sementara sang istri dalam kondisi kritis dan masih dirawat. Saat gelar perkara, tersangka hanya bisa menangis saat melihat seragam penuh darah putrinya yang dijadikan barang bukti oleh polisi. Belakang diketahui motif Rizky berbuat keji karena kesal istrinya minta cerai. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tabanan, Bali tega memperkosa anak kandung dan keponakannya sendiri. Kedua korban tak berdaya karena diancam akan dipukul pelaku jika menceritakan perbuatan bejatnya itu. Pria berinisial IK ini harus berurusan dengan polisi karena diduga mencabuli anak kandung dan keponakannya sendiri. Mirisnya, aksi bejat itu dilakukan tersangka pada anak kandungnya sejak tahun 2019 saat keduanya duduk di kelas 4 dan 5 SD. Aksi bejat tersangka terbongkar setelah sang guru curiga dengan perilaku anak kandung pelaku yang murung saat belajar di sekolah. Setelah dilakukan konseling oleh pihak sekolah, korban akhirnya mengaku telah dicabuli oleh ayahnya. Kedua korban diancam akan dipukul tersangka jika bercerita pada orang lain. Diduga, ia melampiaskan nafsu bejat tersebut lantaran sang istri menolak berhubungan. Akibat perbuatan itu, tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Itu di kelas 4 SD, berarti disitulah terjadi perbuatan pertama kali, itu yang diingat oleh korban. Kemudian yang kedua, itu diajak bersama dengan sepupunya tersebut. Kalau bahasa sekarang bersama ya, anak kandung dan sepupu. Nah ini tahun 2019 juga, pada saat korban atas nama KAB duduk di kelas 4 SD dan korban LBH duduk di kelas. Sepekan setelah penemuan sesosok jasad bayi di Sungai Kalianyar, Desa Sindang Rasa, Ciamis, Jawa Barat, polisi berhasil menangkap pelakunya. Kepada polisi, perempuan yang tega membuang darah dagingnya itu berdalih malu melahirkan anak di luar nikah. Misteri penemuan sesosok mayat bayi di Sungai Kalianyar, Desa Sindang Rasa, Ciamis, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polres Ciamis. Pelaku berinisial Y diamankan di rumahnya dan langsung dibawa ke Polres Ciamis. Pelaku yang berstatus mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Ciamis mengaku malu memiliki anak hasil hubungan di luar nikah. Ia pun melahirkan di tengah persawahan, lalu sang bayi langsung ditinggalkan dalam posisi tertelungkup di tepian sungai hingga meninggal dunia. Kini pelaku terancam dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Melahirkan di persawahan, di mana lokasi persawahan itu tidak jauh dari rumahnya, sekitar 500 meter, dia melakukan persalinan sendirian. Malam hari. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki ditemukan bersimbah darah di sebuah perkebunan di daerah Cibalong, Kabupaten Garut. Sebelumnya keluarga korban dilanda kecemasan lantaran korban tak kunjung pulang. Masyarakat Desa Sanca, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut digegerkan dengan temuan mayat laki-laki di sebuah perkebunan. Kondisinya mengenaskan lantaran korban yang diketahui bernama Kusnadi, 47 tahun, bermandikan darah dengan luka sobek senjata tajam di bagian leher. Temuan korban berawal dari laporan keluarga karena cemas korban yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap karet tidak kunjung pulang. Pencarian dilakukan keluarga bersama warga dan mendapati korban sudah dalam keadaan tak bernyawa.
Kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi, belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Hanya saja di sisi tubuhnya ada golok korban berlumuran darah. Kejadian yang di Desa Sanjang itu, warga Desa Sanjang yang beralamat di Kampung Pasir Panjang, RT 2, RW 2, kebetulan ditemukan meninggal dunia di perkebunan di tempat dia mengembala. Belasan perampok yang mengincar nasabah bank dengan modus pecah kaca kendaraan ditembak polisi di bagian kakinya. Informasi selengkapnya usai jeda bersama Asran Syadi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Kampung Tipar, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Si jago merah mengamuk di sebuah rumah di Kampung Tipar, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah dan nyaris merambat ke bangunan lainnya. Petugas damkar sektor Durensawit dibantu warga berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Percikan api kemudian merambat ke material yang mudah terbakar hingga akhirnya api membesar. Itu rumah agak besar, penyebabnya korsleting. Penghuninya kebetulan tidak ada di tempat, itu ada 4 kakak, 16 jiwa. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 20 personel dan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Muhammad Subardi Arifki melaporkan dari Jakarta. Diduga tak konsentrasi saat berkendara, pesepeda motor yang berboncengan terjatuh ke lubang proyek saluran air sedalam 5 meter di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. 2 korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Masyarakat di sekitar Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu berkerumun di lokasi terjatuhnya sepeda motor sedalam 5 meter. Saksi mata mengatakan 2 orang pesepeda motor diduga kurang konsentrasi saat melintas ke dalam lubang proyek saluran air. Lantaran ada mobil yang datang dari arah berlawanan. Petugas damkar sektor Pasar Minggu yang mendapat laporan dari warga segera menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengangkat sepeda motor. Salah satu dilarikan ke rumah sakit Siaga Raya untuk mendapatkan pertolongan medis lantaran mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. 2 orang masuk ke lubang itu sama 1 unit motor. Yang saya tahu itu korbannya ini memaksakan untuk melaju jalan ada dia karena kan mobil mal itu sudah masuk ke tengah. Jadi yang satu kita evakuasi ke rumah sakit Siaga, yang satunya kita tangani di TKP dan selanjutnya terakhir kita angkat kendaraannya. Itu galiannya saya kurang tahu untuk peruntukannya untuk apa, tapi yang jelas itu sangat dalam. Kolonel perampok yang mengincar nasabah bank dengan modus pecah kaca kendaraan diringkus petugas gabungan. Belasan pelaku yang tergabung dalam 2 kelompok berbeda itu semuanya ditembak di bagian kaki. Perampok dengan modus pecah kaca kendaraan ini dihadiahi timah panas di bagian kaki oleh pihak kepolisian. Petugas membawa mereka untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Pelaku dari 2 kelompok berbeda mengincar sasaran kendaraan nasabah bank untuk dipecah kacanya, lalu uang di dalam mobil dibawa kabur. Dari penyelidikan tim gabungan Jatendras Polda Jawa Tengah bersama Polres Temanggung dan Polres Cilacap, dalam waktu 2 bulan, 2 kelompok ini sudah beraksi di 17 tempat, diantaranya Temanggung, Cilacap, dan Karanganyar. Dalam aksi terakhir, mereka berhasil membawa uang sebesar 200 juta rupiah dari seorang pedagang tembakau di Temanggung. Sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya pencurian dengan keberatan dengan modus pecah kaca dengan hasil yang cukup luar biasa. Ada yang 90 juta, kemudian 203 juta. Dalam menyasar korban yang merupakan nasabah bank, kelompok ini berbagi tugas. Mulai dari mengawasi nasabah bank hingga memecah kaca mobil korban dan mengambil barang berharga.
Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Tim aparat gabungan merazia penambangan emas ilegal di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Diduga razia bocor, petugas hanya menemukan alat berat eskavator serta mesin pencuci emas. Saat tiba di lokasi, petugas hanya menemukan tenda pekerja tanpa ada penghuninya yang sudah melarikan diri. Petugas yang melakukan penyisiran mendapat mesin pencuci emas serta 2 alat berat eskavator yang digunakan untuk mencari emas. Barang bukti tersebut disita petugas dan dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Lokasi penambangan emas ilegal yang ditemukan ini berada di bekas 2 perusahaan tambang emas yang sudah tidak beroperasi lagi. Di mana ada 2 titik spot yang kami tindak lanjuti untuk kami sentuh dan kami lakukan patroli. Dan pada saat kami melakukan patroli, ditemukan kegiatan-kegiatan penambangan, bekas-bekas kegiatan penambangan yang baru saja dilakukan oleh oknum-oknum penambang. Banjir yang merendam Kabupaten Labuan Batu Utara kian meluas. Hingga Jumat petang ribuan warga terendam banjir yang tersebar di beberapa kelurahan di 2 kecamatan. Banjir yang merendam wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara belum ada tanda-tanda surut, bahkan kian parah. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya 3 sungai antara lain Sungai Titik Busuk, Aek Kanopan, serta Sungai Balimbing. 2 kelurahan terparah yang dilanda banjir masing-masing Kelurahan Aek Kanopan dan Aek Kanopan Timur. Ketinggian air di permukiman warga mencapai antara 1,5 hingga 2 meter. Sementara di Desa Ledong Barat, ketinggian banjir kurang dari 2 meter. Warga mengaku banjir ini merupakan yang terbesar dalam 7 tahun terakhir dan mereka tak sempat menyelamatkan harta benda. Selain hujan dan sungai meluap, banjir kali ini diduga dampak pengalihan pembuangan air salah satu perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Aek Kanopan. Nggak pernah begini situasi Labura ini, baru tahun inilah. Separah ini ya? Separah ini. Jadi informasinya bahasanya tadi sempat 1 jam tiba-tiba air naik sampai-sampai. Iya, seperti air bah. Sementara itu, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara menerjunkan lebih dari 5 perahu karet untuk mengevakuasi warga terdampak banjir di Kecamatan Kuala Hulu dan Aek Ledong. Prioritas warga yang dievakuasi adalah wanita, lansia, dan anak-anak. Sebagian besar mereka terjebak di dalam rumah yang dikepung banjir dengan ketinggian air yang cukup parah. Beberapa warga mengungsi ke tempat ibadah, sedangkan yang lainnya ke rumah kerabat. Pemirsa, setelah siaran TV analog di Jabodetabek dimatikan, penjualan set-top box di kawasan Glodok, Jakarta Barat meningkat. Set-top box pun mulai langka di pasaran. Set-top box atau STB kini jadi incaran warga. Hal ini imbas penghentian siaran televisi analog oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti di kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat sejak Kamis lalu, penjualan set-top box melonjak. Hal ini terjadi karena warga ingin menikmati siaran TV digital. Kini stok set-top box pun mengalami kelangkaan. Lancar, cuma banyak pesanan aja, jadi cepat habis barangnya. Jadi nggak kebagian orang-orang yang mau ngambil juga. Kalau mau minggu depan lagi baru ada ready stock. Ini udah habis dari kapan sih? Dari hari Kamis. Set-top box dibanderol mulai dari harga Rp220.000 hingga Rp275.000. Sementara itu, warga dari berbagai wilayah dari kota dan Kabupaten Bogor memadati posko pengaduan set-top box yang digelar oleh Kementerian Kominfo di Hotel Salak Bogor Jumat siang. Sebagian warga mengadu karena tidak menerima set-top box sejak penghentian siaran analog telah diberlakukan pemerintah mulai 2 November lalu. Di Kota Bogor sendiri ada 21.000 warga rumah tangga miskin yang menjadi penerima set-top box atau STB yang diberikan lembaga penyiaran swasta dan Kementerian Kominfo. Tim Liputan melaporkan. Tim nasional Kanada akan jadi satu-satunya tim kontestan di Piala Dunia 2022 Qatar yang tampil tanpa jersey baru. Fokus Pagi segera kembali. Masih ya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Astran Syadi. Setelah dihentikan sementara akibat tragedi kanjuruhan kompetisi Liga 1 2022-2023, rencananya akan kembali digelar. Ya, hingga saat ini PT LIB telah menyiapkan 3 opsi terkait tanggal dimulainya pertandingan Liga 1.
PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 musim 2022-2023 menggelar owner club meeting dengan seluruh perwakilan klub peserta di salah satu hotel di Jakarta pada Jumat sore. Ada sejumlah hal yang dibahas pada pertemuan kali ini. Salah satu diantaranya membahas tentang kelanjutan jadwal kompetisi Liga 1. Hasilnya, muncul 3 opsi terkait tanggal dimulainya kompetisi tertinggi di tanah air musim ini. Rencananya Liga 1 akan digelar paling cepat pada 18 November, 25 November, atau pada 2 Desember mendatang. Namun, kepastian kapan Liga 1 akan bergulir tetap harus berakhir pada pertengahan April 2023. Karena pada bulan Mei 2023, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita Mei 17 ya. Mei 17 kita Piala Dunia U20. Kita tuan rumah Piala Dunia U20. Dan itu semua venue harus sudah steril 1 bulan sebelumnya. Bahkan bukan 1 bulan sebelumnya, venue itu steril dari November kalau nggak salah ya. November tahun 2022 ini venue harus sudah steril. Selain itu, PT LIB dan para perwakilan klub juga menggodok sejumlah kemungkinan format Liga 1. Seperti salah satunya menggunakan sistem bubble yang diterapkan pada musim lalu. Sementara terkait skema penonton, PT LIB juga masih menunggu izin dari pemerintah. Teatrika Putri dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Dipersembahkan oleh Tim nasional Kanada akan jadi satu-satunya tim kontestan di Piala Dunia Qatar 2022 yang tampil tanpa jersey baru. Ya, tidak diprediksinya Kanada lolos ke Piala Dunia jadi salah satu penyebab Alphonso Davies dan kawan-kawan tidak mendapatkan seragam baru dari pihak aparel. Nasib malang harus dialami tim nasional Kanada saat berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Tim berjuluk Leroho ini akan jadi satu-satunya tim kontestan di Piala Dunia yang tidak memiliki jersey baru untuk berlaga di turnamen sepak bola paling bergengsi ini. Alhasil, Kanada terpaksa akan tampil dengan jersey lamanya yang sudah dipakai sejak tahun 2021 lalu. Tidak diprediksinya Kanada lolos ke Piala Dunia dikabarkan menjadi salah satu penyebab Alphonso Davies dan kolega tidak mendapatkan seragam baru. Sejak menandatangani kontrak pada 2018 dengan pihak aparel olahraga asal Amerika, timnas Kanada saat itu hanya berada di peringkat 78 dunia. Posisi Kanada tersebut hanya berada 2 tingkat di atas Curaçao, negara yang beberapa waktu lalu berhasil dikalahkan Indonesia. Sementara itu, pihak aparel telah merancang dan membuat jersey baru untuk Kanada setiap 2 tahun sekali sejak kontrak itu dibuat. Ketika jersey 2022 sudah keluar pada 2021, Kanada masih berjibaku di kualifikasi Piala Dunia. Dengan percaya diri, pihak aparel merilis seragam baru untuk Kanada tanpa menunggu hasil akhir kualifikasi zona CONCACAF. Namun nyatanya, Kanada sukses tampil superior selama fase kualifikasi Piala Dunia dan berhak kembali tampil di ajang paling bergengsi tersebut setelah 36 tahun menanti. Tapi sesuai kesepakatan kontrak, maka tidak akan ada lagi jersey baru yang dikeluarkan pihak aparel untuk Kanada. Di ajang Piala Dunia 2022 Qatar ini, tim nasional Kanada akan tergabung di grup F bersama Belgia, Maroko, dan runner-up Piala Dunia edisi 2018, Kroasia. Ya, di Piala Dunia 2022 Uruguay punya sosok baru di lini serang. Dia adalah Darwin Núñez yang kini berseragam Liverpool. Ya, tinggi, kuat, dan cepat, Núñez siap menggeser Luis Suarez dan Edinson Cavani sebagai penyerang utama La Celeste. Darwin Núñez punya segala atribut yang diperlukan oleh penyerang modern. Tinggi, cepat, dan kuat, Núñez menjadi sensasi dalam waktu singkat. Pesepak bola kelahiran 24 Juni 1999 ini mengawali karir di klub Uruguay Peñarol pada 2017. 3 musim di Peñarol, Núñez hanya tampil 22 kali di semua ajang akibat 2 kali operasi cedera lutut. Klub Divisi 2 Spanyol Almeria dianggap berjudi saat merekrut Núñez di musim 2019-2020. Namun di akhir musim, Núñez menepis keraguan publik dengan torehan 16 gol atau pemain tertajam keempat di Divisi Segunda.
Raksasa Portugal Benfica pun meminang penyerang dengan tinggi 187 cm ini. 2 musim di Benfica, Nunez total mencetak 48 gol di semua kompetisi. Pada musim 2022-2023, Liverpool lantas memboyong Nunez ke Anfield dengan mahar 100 juta euro atau senilai 1,5 triliun rupiah. Mengawali musim dengan cedera, Nunez kemudian mengukir 15 penampilan di semua ajang dan mencetak 7 gol bagi The Reds. Sejak pindah ke Inggris, ia hanya tampil 4 kali bagi Uruguay dan mencetak 2 gol. Ini karena Uruguay masih mengandalkan duet striker veteran Luis Suarez dan Edinson Cavani. Namun di tangan Diego Alonso sang pelatih, pengganti Oscar Tabares, Nunez mulai diperhatikan. Nunez bisa menggantikan para striker senior dan menjadi wajah baru Uruguay di Piala Dunia Qatar 2022. Dipersembahkan oleh sejumlah pihak yang menggelar nonton bersama atau nobar Liga Inggris tanpa izin meminta maaf kepada PT Surya Citra Mandiri atau SCM Group selaku pemegang hak siar eksklusif. Ya, untuk itu bagi pemilik tempat hiburan yang akan menggelar nonton bersama baik Liga Inggris maupun Piala Dunia 2022 diminta untuk registrasi dan pembelian lisensi nonton bersama guna menghindari konsekuensi hukum. Permohonan maaf pada pihak SCM Group sebagai pemegang hak siar eksklusif Premier League dan FIFA World Cup Qatar 2022 dilakukan pengelola resto di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Permohonan maaf dilakukan setelah pengelola resto menggelar nonton bersama tanpa izin pihak SCM Group. Permohonan maaf disertai penandatanganan perjanjian perdamaian tim legal SCM Group dan pihak pengelola resto. Mohon maaf kepada SCM Group, SCTV, Video, dan Next Parabola karena telah mengadakan nobar Premier League Inggris tanpa izin SCM Group. Sebuah kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan juga meminta maaf karena telah mengadakan acara nonton bersama Liga Premier tanpa izin. Permintaan maaf disampaikan manajer kafe setelah pihak SCM Group melayangkan somasi. Permintaan maaf juga ditandai dengan penandatanganan surat perdamaian antara kedua belah pihak. Saya juga menganjurkan kepada pemilik kafe atau pengusaha lainnya yang ingin mengadakan acara nonton bersama atas pertandingan sepak bola Liga Inggris untuk meminta izin dan melakukan pembayaran legalisasi terlebih dahulu kepada SCM Group sebelum dilakukannya acara nonton bersama sepak bola Liga Inggris. SCM Group sendiri telah melakukan screening terhadap pihak atau venue-venue yang menggelar nonton bersama tanpa izin. Mereka diimbau agar segera melakukan kerjasama dengan SCM Group. Segala bentuk tayangan yang ditayangkan dari saluran resmi FIFA World Cup dan English Premier League yang ditayangkan SCM Group hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi saja dan tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan lainnya dalam bentuk apapun dalamnya tujuan komersial. Kami pun menghimbau kepada halayak umum untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar hak-hak dari grup SCM. Seperti diketahui, nonton bersama Liga Inggris 2022 hingga 2025 serta Piala Dunia Qatar 2022 secara ilegal dapat melanggar Undang-Undang tentang Hak Cipta. Selain ancaman pidana sekitar 4 tahun penjara, pelanggar juga bisa dikenakan denda maksimal hingga 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sekian Fokus Pagi kali ini pemirsa, tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini jika corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di bawah ini pemirsa atas nama Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan kita. Ya, pemirsa, ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV analog mati, TV digital mulai. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan dan Mobil yang bertugas. Saya Asran Syedi. Dan saya Wanda Dwi Utari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.